Anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kota Cilegon, Hasbi Sidik, menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 pada Selasa 28 Oktober 2025. Reses kali ini digelar di Perumnas Cibeber Kencana, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Reses tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, diantaranya Lurah Cibeber Nasrullah, Sekjen MUI Kota Cilegon Sutisna Abbas, ratusan warga sekitar Cibeber, dan tukang ojek pangkalan di Kota Cilegon. Hasbi Sidik mengawali resesnya dengan menyampaikan sambutan. Ia menjelaskan tugasnya sebagai anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, di mana setiap anggota DPRD memiliki kesempatan untuk melaksanakan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait program pembangunan. Sore hari ini saya mendapat tugas dari pimpinan untuk menyampaikan reses. Ada yang tahu reses, Bu? Reses itu sedikit saja. Jadi dewannya tidak ngantor. Kalau ada orang Cilegon, tidak ngantor di Dewan Cilegon. Kalau provinsi, nggak ngantor di provinsi. Itu namanya reses, alias anggota dewan tidak melakukan sidang paripurna, menerima tamu, menerima rapat-rapat, tidak melakukan itu selama 8 hari. Rapatnya ketemu Bapak Ibu sekalian. Tadi saya pagi karena dari Kecamatan Jombang. Hari ini, sekarang hari ini dari Kecamatan Cibeber, besok saya ke Kecamatan Grogol, terus besok juga Kecamatan Ciwandan dan lain-lain sebagainya. Jadi reses itu Bu ya, belum pernah ada yang di sini Bu ya, belum pernah. Maka saya minta ke Pak Nur untuk diadakan reses supaya tahu perkembangan tentang program-program di Provinsi Banten. Usai sambutan, Hasbi membuka sesi tanya jawab dan mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Muhlisin, warga Kota Cilegon yang berprofesi sebagai ojek pangkalan, meminta Pemprov Banten memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi rekan-rekan ojek pangkalan yang bisa dibiayai oleh anggaran pemerintah. Kami adalah perwakilan dari paguyuban ojek Kota Cilegon yang berasal dari Kecamatan Jombang. Dan di sini kami datang dari berbagai kecamatan yang lain, Pak. Dari 8 kecamatan, ada dari Merak, Ciwandan, dan sebagainya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, Pak, kami ingin menyampaikan sesuatu unek-unek kami, Pak. Kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Sekedar informasi, dulu 5 atau 6 tahun yang lalu kita pernah dibantu oleh pemerintah Kota Cilegon untuk membuat kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk iuran bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga itu dibantu oleh pemerintah Kota Cilegon untuk iuran bulannya, Pak. Dan bulan-bulan berikutnya kami membayar sendiri, Pak. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami terus terang selama 5 tahun sekarang ini, jadi banyak daripada teman-teman kita ini BPJS-nya kartunya pada mati, Pak. Karena pembayaran kami berat, Pak. Kami merasa keberatan, tapi memang kebutuhan kami dari pendidikan, kemudian dari kebutuhan sehari-hari. Jadi intinya kami berat. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, bolehkah kiranya dibantu kami sebagai masyarakat kecil ya, sebagai paguyuban ojek, kami minta digratiskan gitu, Pak, BPJS kami ini. Tolong dibantu bagaimana caranya kami lebih ringan. Sementara itu, Asep, warga Cibeber yang juga berprofesi sebagai guru SD Negeri Cibeber mengatakan, di sekolah tempatnya mengajar, akses jalannya sering terendam banjir. Asep menduga hal itu akibat berkurangnya resapan air di sekitar Cibeber, dampak dari banyaknya aktivitas pertambangan galian pasir. Sama dengan Pak Nana sebagai pengajar,
Kebetulan saya mengajarnya di SD Ciber 2 dan Cibober itu langganan banjir setiap tahun. Oh iya. Oke. Jadi sebenarnya saya sudah mengamati salah satunya adalah penyebabnya itu adalah kebiasaan masyarakat yang jorok, Pak. Tapi yang utama itu saya lihat kalau lihat hilirnya ke sana itu banyak sekali di wilayah Cilegon, Cibober, Ciwandan itu banyak galian C, Pak. Jadi sehingga akibatnya itu kalau hujan air tidak terserap gitu oleh gunung atau tanaman sehingga air langsung turun ke wilayah kita. Makanya itu salah satu wewenang daripada provinsi itu adalah izin galian C. Mohon Pak, galian C ini atau tambang-tambang ini yang liar terutama ditertibkan agar masyarakat kita tidak kena imbasnya. Saya selalu ada libur dadakan di sekolah itu karena anak-anak tidak bisa masuk ke sekolah gara-gara jalannya itu banjir terus. Di tempat yang sama, Susi, warga Cibeber mengapresiasi program sekolah gratis untuk SMA dan SMK di Banten yang digagas Gubernur Banten Andra Soni. Namun Susi juga meminta pemerintah Provinsi Banten agar menambah kuota pelatihan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota Cilegon. Berterima kasih dan memberi saran. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada programnya Bapak Andra Soni yang telah menggratiskan seluruh sekolah swasta. Nah, karena faktor di Cilegon itu Pak, yang pertama sangat dipertanyakan itu orang pusing cari lowongan pekerjaan. Faktornya apa? Sumber daya manusianya. Semoga kedepannya harapan saya Cilegon tuh banyak program-program beasiswa diperluas lagi, balai pelatihan kerjanya. Saya yakin kalau Cilegon sumber daya manusianya bagus, Cilegon lapangan pekerjaannya juga lebih banyak lagi, terbuka lagi, tidak ada pengangguran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi aspirasi tersebut, Hasbi Sidik mengamini jika aktivitas tambang perlu ditertibkan. Ia mengaku akan menyampaikannya ke OPD terkait di Pemprov Banten. Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan terkait dengan program sekolah gratis yang digagas Gubernur Banten Andra Soni. Menurut Hasbi, program sekolah gratis tersebut sebelumnya hanya diberikan kepada sekolah negeri, namun tahun ini juga diberikan kepada sekolah swasta. Hal itu dalam rangka membantu masyarakat yang tidak diterima masuk sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan sekolah meski di sekolah swasta. Terkait BPJS Ketenagakerjaan, Hasbi mengungkapkan bahwa saat ini DPRD Provinsi Banten telah mengesahkan peraturan daerah atau Perda dan tinggal menunggu persetujuan Kemendagri untuk disahkan. Hasbi berharap program tersebut dapat terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, hari ini kita membuat peraturan daerah itu dalam rangka karena kita membuat dengan 8 kabupaten kota, mana sisi yang dibantu oleh pemerintah kabupaten kota, mana sisi yang dibantu oleh provinsi. Itu Pak Maulisi insya Allah, karena kita baru menyelesaikan, sekarang perdanya sedang difasilitasi di Kemendagri. Kalau itu sudah turun diketok, nanti apakah mudah-mudahan saja pemerintah provinsi juga ikut membantu pemerintah kabupaten di provinsi Banten ini dalam rangka misalnya apa yang disuruh oleh Bapak tadi. Jadi betul Pak, pas pertanyaan Bapak itu karena kita sedang menyelesaikan untuk kepentingan. Misalnya karena ikut BPJS Ketenagakerjaan Bu, memang iurannya itu dengan rokok. Mana rokok? Ada rokok nggak? Ada Pak. Ini contohnya Pak Lurah. Ini berapa bungkus kemarin? Bungkus berapa nih? 36. Ada yang 37. Udah sih digenapkan aja 40 begitu ya, biar enak hitungnya. Misalnya Pak Lurah ya. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu cuma 16.800. Ini informasi dulu Bu, jangan salah paham, bukan promosi. Memang pekerjaan saya itu, ya. Fungsinya kalau ibu-ibu misalnya sudah ikut sudah ini, ada hal yang berkaitan ibu ke pasar, memang penjual atau pamuli sebagai ojek pangkalan yang setiap hari membawa penumpang, naudzubillah min dzalik terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan saja misalnya sakit, tetapi misalnya sampai meninggal dunia,
maka jaminan akan dibantu oleh BPJS itu 42 juta bagi yang meninggalnya. Dan kalau yang orang itu punya anak masih dalam usia sekolah, itu bisa 2 orang bisa sekolah sampai kuliah, sampai lulus dibiayai oleh BPJS. Jadi kenapa itu? Oleh karena itu Komisi 5 serius benar Pak. Saya dari nol sampai sekarang sampai selesai sampai di fasilitasi ini dalam rangka untuk bagaimana provinsi ada payung hukumnya, karena perdanya ini baru Jawa Barat dan Banten doang. Provinsi lain partisipasinya belum ada. Tapi Provinsi Banten sudah mendahului dan sudah selesai, sedang difasilitasi oleh Kemendagri sebagai dasar hukum apabila misalnya pemerintah provinsi kalau ada anggaran yang lebih bisa membantu apa yang diinginkan oleh teman-teman, tidak saja ojek pangkalan, tapi petani, nelayan, pedagang, market dan sebagainya, yang insya Allah nanti mudah-mudahan dengan usulan ini nanti saya sampaikan kepada pemerintah bahwa memang di BPJS ini sangat diperlukan, terutama oleh pekerja-pekerja informal, pekerja-pekerja rentan seperti yang saya sebutkan tadi, yang pekerjanya tidak pakai seragam khusus tapi memang sehari-harinya mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga kita masing-masing. Dari Susi warga sini, pertanyaannya luar biasa banget Mas Nur, saya sudah bingung jawabnya ini. Pertama, memang Pak Gubernur ini karena dulu berlatar belakang orang yang tidak punya sama seperti kita ini, maka memikirkan bagaimana masyarakat kecil ini bisa bersekolah. Bu, jangan bicara Cilegon ya, mohon maaf. Ada orang Lebak ke sini Bu? Ada orang Lebak Bu? Ada orang Pandeglang nggak? Nggak, maksud saya menerangkan. Pandeglang Bu ya? Kan jauh-jauh sekolahnya Bu ya. Apalagi Lebak. Kalau bicara Cilegon itu sananya Sukabumi Pak. Orang Dewan Cilegon itu Bu, kalau ngantor ke Serang 4 jam. Ya kalau saya kan 40 menit dari Cilegon. Kalau nggak macet motornya bisa 30 menit. Gitu ya. Artinya apa? Disparitas perbedaan pendidikan luar biasa. Maka pemerintah provinsi hadir untuk SMA ini sebagai, sekali lagi, untuk mengurangi tingkat disparitas pendidikan antara wilayah kota dan pedesaan, sehingga nanti kata penanya IPM-nya naik karena kita pada sekolah. Kan orang persoalannya dengan swasta itu biayanya, maka sebagian biayanya itu sudah dibantu oleh pemerintah provinsi Banten. Memang korelasinya harusnya betul masuk pada pertanyaan. Harusnya dengan menaikkan sumber daya manusia itu juga ada peningkatan lapangan kerja. Ini persoalan Susi ya, ini harus diakui. Harus diakui. Kita nggak boleh nggak ngakui, gitu ya. Harus diakui. Cilegon sebagai kota industri mestinya itu membuka seluas-luasnya. Ya. Saya kemarin karena saya habis isi materi tentang link and mesh. Persoalan link and mesh itu sudah betul, programnya ada, vokasinya ada. Satu kadang-kadang Lurah, apabila nilainya sama, kesehatannya sama, pinternya sama, ngelamar kerja itu satu kalahnya soal jejaring garis miring orang dalam. Gitu kan dia? Emang gue pinter sih kayaknya gitu ya. Kadang-kadang harus diakui. Karena kita ini adalah kekalahan pada itu, SDM nggak kurang-kurang amat sih ya, begitu ya. Sama kan kalau misalnya 3 dibagi 3 sama 1 kan kira-kira gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang itu. Maka untuk itu sebenarnya baik provinsi maupun Disnaker kota sudah menyiapkan pelatihan Susi ya. Jadi melalui pertemuan ini nggak apa-apa. Nanti kalau dekat dengan Pak Nur, kalau ada ini nggak apa-apa ngomong saja. Sepanjang saya masih ada di Komisi 5, nanti kita salurkan bisa. Kalau ada pelatihan-pelatihan di provinsi kita bisa salurkan. Atau kita bisa online juga pendaftaran. Bahwa pemerintah provinsi harus memperhatikan tentang bagaimana pengeluaran izin. Memang betul Pak Seh, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, izin galian itu tadinya di kota dipindah menjadi provinsi, sehingga eksesnya memang harus diakui banyak di kabupaten kota.
Saya sepakat Pak. Maka harus aktiflah provinsi agar mengeluarkan izin itu supaya tidak menjadi hal-hal yang diinginkan, terutama banjir. Karena sudah nggak ada pepohonannya, tumbuhannya tidak ada, rumputnya tidak ada ya. Jadi kalau hujan langsung. Oleh karena itu sepakat Pak. Makasih atas masukan informasinya. Insya Allah saya akan sampaikan ke dinas lingkungan hidup di Provinsi Banten. Makasih Pak Sek, Pak Nana, Susi dan Pak Molisin yang telah ngobrol sore hari ini dalam acara reses. Saya kira reses yang sangat luar biasa di Kelurahan Cibeber. Tepuk tangan untuk kita semua.